Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai isu yang lagi ramai di berbagai platform media sosial, di mana saat ini berita ini sering digoreng ya dalam beberapa hari ini, bahwa putusan Hakim MK yang mengatakan bahwa ibu kota negara kita saat ini adalah Jakarta. Dan dari headline tersebut digunakanlah oleh berbagai platform media sosial sehingga menimbulkan banyak kontroversi dan memancing amarah netizen yang mengatakan bahwa pembangunan IKN ini sia-sia, mubazir, dan akan berujung mangkrak. Dan kita sebagai anak bangsa Indonesia yang mencintai bangsa ini dan berusaha untuk membuat bangsa ini selalu damai, maka kita harus mencari berita dengan sebaik mungkin, dengan detail, tidak hanya berdasarkan headline judulnya saja. Banyak sekali orang menghakimi hanya karena baca headline dan judul berita itu saja. Jadi saran dan masukan saya untuk netizen yang sudah terlanjur marah dan ngamuk mengenai IKN, sebaiknya hasil dari keputusan Hakim MK tersebut dibaca lagi secara detail, dan apa saja yang menyebabkan keputusan Hakim MK tersebut mengatakan ibu kota negara adalah di Jakarta. Dan saya ingin menanggapi bahwa putusan Hakim MK itu sudah betul, karena satu syarat untuk ibu kota itu pindah dari Jakarta ke ibu kota Nusantara itu adalah dengan terbitnya keputusan presiden yang harus ditekan oleh Bapak Presiden Prabowo. Dan saat ini memang terjadi kekosongan ya. Banyak sekali yang bertanya di manakah ibu kota Indonesia saat ini, termasuk itu yang menjadi dasar pemohon untuk menggugat soal ibu kota negara ini ke Mahkamah Konstitusi. Dan sangat tepat jawaban dari Hakim MK yang memutuskan bahwa ibu kota kita tetap berada di kota Jakarta. Karena saat ini pembangunan IKN sedang berfokus di pembangunan gedung legislatif dan gedung yudikatif yang akan lengkap menjadi trias politika, melengkapi gedung eksekutif yang telah rampung di tahap 1 IKN. Dan ketika trias politika sudah lengkap, eksekutif, legislatif maupun yudikatif, di saat itulah Bapak Presiden Prabowo akan menaikkan dan menerbitkan kepres mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara. Dan sampai hari ini saya percaya kepada pemerintahan, saya percaya kepada Bapak Presiden Prabowo, saya percaya kepada Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bahwa ibu kota ini terus menjadi program prioritas mereka dan masuk dalam daftar proyek strategis nasional. Dan walaupun saat ini kita mengetahui bahwa Bapak Presiden punya program andalannya, yang paling utama adalah makan bergizi gratis, dan saya sebagai masyarakat selalu mendukung apapun yang menjadi program Bapak Presiden, karena saya percaya tujuan beliau untuk menjadi presiden adalah tulus ingin memajukan bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia. Maka dari itu beliau saat ini, kalau saya lihat secara pribadi dari pandangan saya, beliau memang sedang fokus untuk program-program yang mensejahterakan masyarakat kecil. Dan
Itu bagus menurut saya, tapi saya juga ingin memberi masukan kepada Bapak Presiden agar program-program yang menyasar masyarakat kecil itu semoga sesuai dengan target, khususnya makan bergizi gratis. Koperasi Desa Merah Putih itu sangat efektif di daerah-daerah seperti daerah 3T, daerah yang tertinggal. Dan menurut saya sangatlah wajar jika dalam satu program pemerintah itu ada pro dan kontra di negara demokrasi ini. Dan memang sekali lagi bahwa satu orang presiden tidak bisa menyenangkan hampir 300 juta penduduk Indonesia, karena dimana itu selalu ada pro dan kontra. Penolakan dan penerimaan itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik, kita hanya bisa mendoakan agar Bapak Presiden diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan, dan selalu sehat dan lancar dalam menjalankan tugas kenegaraan beserta jajarannya tentunya. Dan melalui video ini juga saya memohon kepada Bapak Presiden Prabowo, semoga Bapak Presiden bisa memerintahkan kementerian terkait, yaitu Kemenpan RB, agar pemindahan ASN bisa dimulai secara bertahap mulai dari tahun ini, sehingga ketika 2028-2029 nanti IKN sudah mulai ramai dengan estimasi populasi eksekutif, legislatif, yudikatif bisa mencapai 20.000 orang bahkan lebih, ditambah dengan populasi dari para pekerja yang membangun IKN mungkin di sekitar angka 20.000 juga. Karena ketika para ASN telah dipindahkan secara bertahap, itu akan menumbuhkan keyakinan para investor untuk bisa melakukan pembangunan mereka yang telah dilakukan seremonial groundbreaking atau bahkan penandatanganan kerjasama. Dan saya yakin pembangunan IKN ini justru akan lebih masif di era Bapak Presiden Prabowo, ketika pemindahan ASN dari berbagai kementerian dan lembaga serta dari pertahanan keamanan itu bisa dimulai secara bertahap di tahun ini. Karena seperti kita ketahui, pembangunan suatu kota yang maju itu pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, butuh dukungan dari swasta maupun masyarakat Indonesia. Dan kita juga percaya dengan komitmen Bapak Presiden Prabowo, di mana tahun 2025 sampai 2029 beliau akan mengucurkan dana APBN sebesar 48,8 triliun untuk menuntaskan pembangunan IKN tahap 2, khususnya pembangunan gedung legislatif dan gedung yudikatif yang kini telah dimulai pembangunannya. Selain dukungan negara dan dukungan perusahaan swasta untuk pembangunan IKN, dukungan masyarakat juga terlihat nyata, di mana setiap hari kita lihat kunjungan masyarakat dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia, yang dimana masyarakat ini penasaran dengan wajah IKN, dengan wajah ibu kota baru negara Indonesia ini. Dan juga banyak sekali kalau kita saksikan ya, event maupun acara yang diselenggarakan di IKN itu yang berstandar nasional maupun internasional, yang dimana mengundang tamu dari berbagai daerah sampai berbagai negara. Dan itu saya lihat bukti nyata kecintaan masyarakat dan bukti dukungan masyarakat untuk pembangunan IKN. Dan memang seperti kita lihat dalam 1-2 tahun ini kunjungan sangat membludak, baik itu kunjungan di libur Natal dan Tahun Baru maupun di libur Lebaran. Itu puncaknya di total selama musim liburan dalam periode tersebut mencapai lebih dari 300.000 orang. Itu dari seluruh Indonesia dan juga dari beberapa negara dari berbagai dunia. Dan
Seringkali juga saya meliput event-event kegiatan nasional maupun internasional yang diselenggarakan di IKN, karena kecintaan mereka ingin menyelenggarakan satu acara yang besar untuk meramaikan IKN, karena IKN ini adalah ibu kota masa depan negara Indonesia. Dan bagi masyarakat yang masih belum bisa menerima dengan adanya IKN, yang masih mata hatinya tertutup oleh kebencian dengan IKN maupun kebencian dengan pemerintah, itu adalah hak kalian untuk tetap seperti itu di negara demokrasi ini. Bahkan tentunya pemerintah akan sangat menerima kritik dan masukan yang membangun, asalkan bukan kritik yang menyerang personal. Maka dari itu kita doakan agar perbedaan pendapat dan pandangan di negara demokrasi ini jangan sampai memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Dan harapan saya negara ini selalu aman dan damai, serta saling merangkul satu sama lain agar bangsa ini terus maju. Karena semakin banyak konflik, maka bangsa kita akan terus mundur dan tidak bisa bekerja dengan baik. Akan tetapi kalau lingkungan kondusif, lingkungan aman dan damai, saya percaya semua masyarakat bisa bekerja dengan konsentrasi, bekerja dengan baik, dan bisa menghasilkan karya yang nyata untuk bangsa Indonesia. Maka dari itu, melalui video ini saya ingin menyerukan, selalu mensosialisasikan dan mengkampanyekan untuk hidup rukun. Seperti kata Bapak Presiden Prabowo, 1 lawan terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Maka dari itu, itulah teladan yang saya pelajari dari Bapak Presiden ke-7, Bapak Jokowi, yang merangkul Bapak Presiden kita yang sekarang, yaitu Bapak Prabowo. Dan hal itu yang membuat Bapak Prabowo ingin merangkul semua pihak untuk turut mensukseskan pembangunan bangsa Indonesia. Dan saya percaya Bapak Prabowo tulus melakukannya dari hatinya. Maka dari itu kita sebagai masyarakat yang baik, kita ucapkan berkat untuk Bapak Presiden. Kita ucapkan selalu sehat untuk beliau, agar beliau menjalankan tugasnya dengan baik. Dan kita juga berhak untuk mengkritik beliau ketika ada kebijakannya yang kita rasa kurang baik dan kurang berkenan. Dan oke ya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.